Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tian88 Beta Channel. Oke, guys, sudah lama vakum untuk membahas ikan di konten YouTube ini. Sekarang kita mulai hidupkan kembali, guys. Kita akan bikin episode per episode bagaimana cara merawat ikan cupang, dari mulai yang basic sampai dengan yang advance. Oke, dari awal untuk konten yang sekarang ini kita akan bahas mengenai hal apa saja sih yang diperlukan untuk merawat ikan cupang. Oke, kita mulai bahas ya, guys. Siap. Yang pertama, dalam merawat ikan cupang, pastikan teman-teman menyediakan hal-hal atau kebutuhan seperti yang ada di meja saya ini, ya. Yang pertama, ya, mulai kebutuhan ikan cupang yaitu toplesnya. Toples ada beberapa bagian, ya. Ada toples yang 2 liter, ini toples 2 liter. Kemudian ini toples 4 liter dan juga ini soliter, ya. Jadi ini kegunaannya ada beberapa kegunaan gitu, ya. Ini ada beberapa fungsi. Yang pertama mungkin untuk yang toples 2 liter ini, jadi untuk khusus ikan-ikan yang masih berukuran kecil, ya, atau untuk ukuran plakat yang size-nya sampai medium. Kalau untuk yang 4 liter ini peruntukannya adalah untuk ikan seperti half moon, double tail, serit, giant, atau giant pun ini masih yang junior, ya, masih yang baby lah. Ketika pas sudah besar memang butuh space yang lebih besar gitu tempatnya, karena untuk membantu pertumbuhan si ikan itu sendiri. Dan yang terakhir ini adalah jenis soliter kaca ikan cupang. Ukurannya kembali lagi tadi ini 2 liter, toples 2 liter, kemudian toples 4 liter, dan ini soliter ukuran 15 kali 15 kali 20. Seperti itu. Ini adalah ukuran standar untuk tempat ikan cupang, seperti itu, ya. Nah, kemudian kenapa ada yang plastik dan kenapa ada yang kaca? Ini pun ada fungsinya. Jadi untuk kebiasaan kami untuk area outdoor merawat ikan cupang, kita biasa menggunakan toples yang plastik, karena toples plastik ini dia bisa menstabilkan suhu gitu. Paling tidak ketika pas kondisi ekstrim seperti hujan, panas, seperti itu. Kalau untuk toples plastik ini lumayan bisa cukup stabil ketika pas kondisi hujan, tidak terlalu dingin, ya. Beda dengan toples yang kaca. Kalau misalkan atau soliter kaca ini, dia keuntungannya memang kalau soliter kaca ini secara visual akan lebih indah melihat kualitas ikan, kan, karena lebih jelas melihatnya. Kalau untuk toples plastik ini memang kekurangannya adalah gampang baret, seperti itu. Kemudian secara visual ngelihat ikan tidak begitu sempurna lah gitu dibandingkan toples atau soliter kaca, seperti itu. Nah, kemudian untuk soliter kaca ini kita rekomendasikan untuk teman-teman ini dipakai di area indoor. Karena kenapa? Karena kita bisa puas menikmati keindahan ikan itu sendiri. Jadi soliter kaca ini lebih cocok di indoor. Dan untuk toples plastik ini yang 2 liter dan 4 liter lebih cocok untuk di outdoor. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan teman-teman pelihara cupangnya di indoor atau outdoor, seperti itu. Nah, jadi itu dari segi tempat, ya, untuk ikan cupang.
Yang kedua, pastikan juga seperti ini. Nah, saya punya banyak peralatan nih. Saya punya banyak peralatan. Peralatan ini digunakan beda-beda fungsinya. Jadi ada beberapa untuk seperti yang saringan kering ini biasa saya pakai buat yang masih burayak-burayak. Ini masih aman untuk burayak ya. Untuk ikan-ikan umur sekitar 1 sampai 2 bulan masih aman pakai saringan kering. Karena nggak terlalu riskan untuk untuk kualitas siripnya gitu. Khawatirnya kalau ikan besar pakai saringan kering ini adalah sirip-sirip ikan bisa jadi sobek gitu kalau pakai yang saringan kering. Makanya saya selalu untuk ikan reguler atau ikan kontes saya pakai selalu gayung ya. Gayung yang ada airnya. Jadi kita sendokin ke sini ke dalam. Ini sama airnya seperti ini ya. Jadi ganti ikan sama airnya ini yang kita bawa gitu. Jadi untuk menjaga kualitas ikan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga nih, ini yang cukup besar sih, ini untuk giant atau half moon. Karena ya itu kembali lagi kita menjaga kualitas siripnya biar nggak sobek. Karena kalau untuk ikan kontes sendiri kalau udah sobek nggak bisa kontes, nggak bisa main ya gitu. Jadi kita benar-benar jaga. Nah ini untuk giant seperti ini. Nah tuh besar, jadi dibawa juga nih sama si airnya nih kalau misalkan ganti air. Nah kayak gini ikannya. Pastiin toolsnya kalian juga lengkap ya dalam merawat atau grooming ikan cupang gitu. Kemudian selain tadi tempatnya, kemudian media buat misalkan mau ganti air atau mau pindah tempat ya pakai yang gayung gini lebih baik, lebih direkomendasikan. Kemudian saya juga punya ini paling ya. Nah, ini saya punya alat sifon. Nah, gitu. Nah, ini alat sifon. Ini saya gunakan itu untuk sifon kondisi toples yang kotor. Biasanya saya sifon ini pagi dan sore ya. Pagi ketika sebelum makan saya pastiin kondisi si toples ini selalu bersih gitu. Setelah udah bersih baru kita kasih makan. Paling kurangnya sedikit sih kalau untuk pakai sifon ini. Misalkan ada kotoran, nanti kita coba ya contoh sifonnya seperti apa. Ntar kalau ada kotoran kita sifon sedikit, ntar air berkurang sedikit. Kalau misalkan memang berkurangnya tidak terlalu signifikan nggak usah ditambah. Tapi kalau misalkan berkurang airnya signifikan itu perlu ditambah seperti itu. Itu gunanya sifon. Jadi untuk menjaga kualitas air biar tidak terlalu banyak kotoran atau amoniak di dalam toples ini gitu. Kemudian selain tools ini juga yang paling penting merawat ikan cupang itu adalah nah ini ya. Ini adalah daun ketapang. Nah ini daun ketapang ini yang sangat-sangat penting sekali. Fungsi daun ketapang betul-betul sangat sangat urgent gitu, sangat dibutuhkan. Ini yang nomor 1, daun ketapang, garam. Nah dalam merawat ikan standarnya itu harus ada garam dan daun ketapang. Daun ketapang ini fungsinya adalah untuk membuat si ikan lebih nyaman gitu, seperti kondisi standar habitatnya gitu. Fungsi daun ketapang ini banyak juga, bisa untuk perawatan, bisa untuk pengobatan. Jadi nanti fungsinya akan kita bahas lebih detail di konten episode selanjutnya gitu. Daun ketapang ya. Jadi pastikan daun ketapang juga misalkan teman-teman mau cari daun ketapang, usahakan yang seperti ini ya, yang coklat seperti ini, yang benar-benar udah tua. Jadi setelah teman-teman ngambil daun ketapang gitu, dicuci dulu bersih pakai air garam ya, standar aja pakai air garam. Kemudian didiamkan dulu di dalam plastik
sekitar 1 minggu gitu ya. Nanti setelah itu baru dijemur sekitar 2 atau 3 hari. Nah, jadinya seperti ini nih coklatnya, dan kualitasnya pasti baik gitu. Kemudian setelah dijemur itu baru bisa dipakai daun ketapang ini. Nah, kemudian ada garam. Ini garam kristal khusus buat ikan ya, ada garam ikan. Kemudian ini ada garam dapur. Kenapa sih ada garam ikan dan garam dapur? Biasanya kalau untuk garam ikan kita gunakan untuk perawatan harian. Kalau ikan sehat, normal gitu ya, penggantian airnya rutin, kita pakainya cukup dengan garam ikan saja. Tapi kalau misalkan ikannya agak-agak sedikit kuncup, kita baru pakai garam dapur. Garam dapur. Jadi untuk penggunaannya itu 1 sendok teh nih, 1 sendok teh menggunung untuk yang 2 liter sama ketapang. Seperti itu. Kemudian ini ada obat-obatan juga seperti ini kita pakai Melavix. Kemudian ini kita ada Methylene Blue. Kemudian ada juga ini Elbayu gitu. Jadi kegunaannya fungsinya beda-beda ya. Jadi untuk misalkan ikan teman-teman misalkan ada white spot seperti itu, cara mengobatinya yaitu pakai obat biru bleach dulu ya, bleach it atau Methylene Blue. Jadi yang disembuhkan itu adalah jamurnya dulu. Setelah jamurnya rontok baru ditreatment sama garam dapur 1 sendok dan ketapang. Ntar dimasukin ke sini. Nanti kita lihat cuplikannya ya yang lebih detail. Nah, itu kalau untuk mengobati jamur. Jadi stepnya itu adalah atau tahapnya itu adalah dibersihkan dulu jamurnya menggunakan Methylene Blue. Kemudian setelah bersih, biasanya sekitar 1 atau 2 hari, hari kedua atau hari ketiganya baru pakai ketapang sama garam dapur. Nanti dilihat kondisinya, kalau memang udah sehat, normal, airnya diganti lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ikan teman-teman kuncupnya sampai parah lah gitu ya, biasanya saya gunakannya ini nih, ini Elbayu ya. Ini Elbayu dari Jepang nih gitu. Ini sih ada sih di marketplace, ada juga nih yang jual kayak gini, namanya Elbayu ya. Harganya sekitar 30 ribuan lah. Ntar dipakai di sini. Penggunaan obat-obatan seperti Methylene Blue, Elbayu, nanti dilihat aja harus berapa tetes. Sebetulnya kalau untuk hal yang kayak gini gampang nakernya. 1 tetes untuk 1 liter biasanya. Nah, kalau untuk Elbayu ini ntar dikira-kira aja, dikasih sedikit-sedikit, nanti dikocek gitu sampai kuningnya itu memang nggak terlalu kuning dan pas aja gitu. Karena kalau misalkan terlalu kuning juga ntar bisa membahayakan ikan. Jadi kayak overdosis. Ntar kita coba cuplikannya juga ya, kita lihat. Nah, kemudian setelah pakai Elbayu, ini ada juga Melavix. Melavix ini kegunaannya banyak juga. Misalkan ikan kalian pop eye, matanya yang bengkak tuh, nah ini bisa pakai ini Melavix. Penggunaannya ini sama, satu drop atau 1 tetes untuk 1 liter Melavix. Kemudian Melavix ini kegunaannya banyak juga. Ada misalkan kalau siripnya rusak gitu ya, ini bisa juga pakai Melavix. Penggunaannya ini selama 7 hari treatmentnya. Biasanya saya penggunaannya di toples 2 liter, ketika di treatment airnya setengah, kita kasih 2 drop. Nah, setiap hari itu diganti airnya. Setiap hari airnya diganti, atau misalkan disisain 20%, ditambah air lagi sampai setengah, ditetesin lagi 2 tetes kayak gitu. Selalu kayak gitu kita ulangi sampai 7 hari. Gitu. Jadi penggunaan Melavix lumayan banyak nih, dari pop eye, kemudian siripnya rusak, fin root. Kemudian kalau misalkan di daerah teman-teman cuacanya dingin, itu bisa pakai Melavix gitu. Cukup 1 drop aja kasihnya. Gitu. Penggunaan Melavix seperti itu, teman-teman. Jadi sekian. Jadi untuk perawatan ikan cupang standarnya, paling tidak untuk merawat ikan cupang harus punya, nah ini
aksesoris dan kelengkapannya seperti ini ya. Jadi udah aman ketika pas ikan datang, udah langsung bisa di treatment, sudah ada ketapang, sudah ada garam ya, sudah ada serokan-serokannya, itu penting banget. Kemudian ada juga peralatan lainnya lah gitu. Nanti untuk lebih detail kita lihat cuplikannya ya, penggunaan ketapang dan obat-obatan lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.